Selamat datang, coba ambil napas dalam-dalam dulu. Nah, kalau selama ini Anda merasa udah capek banget, lari ngejar rejeki, tapi kok rasanya malah makin ngejauh, tenang aja. Hari ini kita nggak akan bahas janji-janji kosong. Kita bakal bongkar bareng-bareng gimana sih alam semesta ini sebenarnya bekerja. Kita akan mengaktifkan magnet energi kekayaan yang sebenarnya udah ada di dalam diri Anda. Halo sahabat channel Servo Semesta. Seneng banget rasanya bisa terhubung lagi sama Anda semua. Gini ya, Anda ngeklik dan nonton materi ini bukan kebetulan loh. Kita terhubung hari ini karena jiwa Anda tuh udah siap. Siap untuk naik level dan menyelaraskan diri sama frekuensi keberlimpahan. Yuk, kita jadikan momen ini sebagai titik balik kita sama-sama. Pernah nggak sih Anda ngerasa udah kerja mati-matian, banting tulang dari pagi ketemu pagi, tapi rezeki kok rasanya mampet? Kayak nyangkut di mana gitu? Secara logika kan harusnya udah sukses ya, tapi saldo rekening kok kayaknya diem di tempat. Saya paham banget rasa frustrasinya. Tapi dengerin baik-baik, ini tuh bukan karena Anda kurang kerja keras. Alam semesta itu selalu denger kok. Cuma mungkin sinyal yang Anda kirimkan ke atas sana belum pas aja. Nah, masuk ke bagian pertama, kita harus bahas dulu nih akar masalah rezeki yang seret ini, yaitu adanya penyumbatan energi yang seringnya tersembunyi. Karena gini, kekayaan itu bukan cuma soal uang fisik, tapi soal state of being atau kondisi energi di dalam batin kita. Kalau batin masih nyimpen luka atau rasa takut, energi rezeki itu bakal ketahan. Ini yang sering banget disebut sebagai split vibration. Mulut Anda tuh ngomong kenceng banget, saya pengen kaya, saya siap terima uang. Tapi jauh di lubuk hati, ada suara kecil yang ragu. Masa sih bisa? Lihat aja dompet sekarang. Nah, ini sinyalnya nabrak. Alam semesta jadi bingung. Ibarat Anda pesan ojek online, tapi ngasih 2 titik jemput yang beda. Ya udah pasti rezekinya nyasar kan? Terus keraguan itu asalnya dari mana coba? Seringnya ini berakar dari yang namanya trauma finansial. Coba ingat-ingat lagi, mungkin waktu kecil Anda sering dengar orang tua berantem gara-gara uang. Atau ada omongan kalau uang itu sumber masalah. Nah, kenangan-kenangan negatif ini tuh diam-diam nancep dan jadi kayak virus tersembunyi di alam bawah sadar kita. Makanya, tiap kali Anda udah mau sukses, program lama ini tiba-tiba aktif dan nyabotase diri sendiri. Bawah sadar Anda masih mikir kalau jadi kaya itu nggak aman. Sekarang di bagian kedua, mari kita pakai analogi sederhana soal frekuensi energi biar kita bisa nyetel ulang penerima batin Anda. Bayangin aja gini, Anda lagi pengen banget dengerin alunan musik jazz yang nyantai, tapi radio Anda malah disetel ke saluran dangdut. Sampai kapanpun Anda nggak bakal denger suara saksofon di situ kan? Sama aja kayak kekayaan. Anda nggak mungkin bisa narik frekuensi keberlimpahan kalau pikiran dan perasaan Anda tiap hari terus-terusan disetel di frekuensi takut, ngerasa kurang, dan ngeluh. Hukum semesta itu mutlak loh, yang sefrekuensi pasti akan saling narik. Coba deh perhatikan perumpamaan klasik yang ngena banget ini. Bayangin mangkok kosong yang kebuka ke atas, ini tuh ibarat hati yang bersih, tenang, dan siap menerima berkah. Tapi sebaliknya, ada mangkok kebalik. Saat hati kita penuh sama amarah, iri pas lihat teman sukses, atau masih ada dendam, hati kita otomatis jadi mangkok kebalik ini. Rezeki dan berkah dari atas mau dituang segalon pun nggak akan ada yang bisa masuk. Karena apa? Karena kita sendiri yang nutup pintunya. Nah, sebelum kita masuk ke cara penyembuhannya, saya pengen ajak Anda berhenti sejenak. Ambil napas lagi. Kalau Anda mulai ngerasa ada sesuatu yang klik di batin Anda, silahkan kasih like dan pastikan Anda udah subscribe. Jadikan tindakan kecil ini bukan cuma sekedar klik biasa ya, tapi sebagai tanda, sebuah jangkar kalau Anda benar-benar terinspirasi dari obrolan ini dan siap buat ngubah getaran hidup Anda. Dan buat mengunci niat baik tadi, saya minta Anda deklarasikan sekarang juga. Tulis di kolom komentar kalimat ini, aku siap mengaktifkan energi kekayaan. Jangan diremehin loh, ketikan sederhana ini adalah bentuk deklarasi diri. Ini pengumuman resmi yang sangat kuat ke diri Anda sendiri. Dan otomatis dicatat oleh semesta bahwa Anda resmi ngebuka pintu buat frekuensi yang baru. Lanjut ke bagian ketiga, sains di balik energi. Mari kita lihat bukti nyata dari praktik ini. Mungkin ada dari Anda yang mikir, ini mah cuma konsep mistis doang. Eits, jangan salah. Hukum spiritual ini sejalan banget sama penemuan sains modern loh. Kita lagi ngomongin soal neuroplastisitas dan koherensi kuantum. Gampangnya gini, otak kita itu bukan cuma pusat logika, tapi otak itu bertindak kayak pemancar sinyal elektromagnetik. Waktu otak kita tenang, penuh harapan dan bersyukur, jaringan sarafnya itu ngebentuk ulang dirinya sendiri. Nah, itu namanya neuroplastisitas. Otak yang tenang ini bakal mancarin sinyal yang rapi banget dan keteraturan inilah yang bakal narik peluang-peluang positif ke hidup Anda. Yang lebih bikin merinding lagi, ada riset dari HeartMath Institute.
Mereka nemuin fakta kalau medan elektromagnetik dari jantung kita itu ternyata jauh lebih kuat daripada otak kita sendiri. Jadi maksudnya apa? Kalau Anda cuma sekedar mikir pengen kaya, efeknya tuh kecil. Tapi, begitu Anda benar-benar merasakan rasa syukur yang meluap-luap dari dalam dada, Anda lagi nyiptain tarikan magnetis yang luar biasa kuat. Perasaan itu benar-benar rahasianya. Sekarang kita masuk ke bagian keempat. Praktek journaling detox emosi. Waktunya kita membersihkan kanvas energi Anda. Oke, kita udah tahu akar masalahnya dan sains juga udah mendukung. Terus gimana nih cara benerinnya? Konsep pertama yang wajib Anda terapkan adalah hukum kekosongan suci. Gini deh, Anda kan nggak mungkin masukin perabotan mewah ke dalam rumah yang udah penuh sama barang rongsokan kan? Batin kita juga gitu. Buat ngundang keberlimpahan yang baru, Anda wajib ngebuang sampah emosi yang lama. Kita harus nyiptain ruang kosong dan hening di dalam diri, biar kekayaan itu punya tempat buat singgah dan menetap. Prakteknya gampang banget. Malam ini, luangkan waktu sebentar buat detox emosi lewat journaling. Langkah pertama, ambil selembar kertas. Tumpahin aja semua rasa takut Anda soal uang, rasa iri, marah, atau panik yang lagi kerasa. Jangan difilter, tulis aja secara bebas. Langkah kedua, izinkan diri Anda ngerasain beban emosi itu sampai tuntas. Kalau mau nangis, nangis aja. Itu bukan tanda Anda lemah kok, itu justru proses pengeluaran racun dari dalam batin Anda. Nah, kalau semuanya udah ditulis dan rasanya udah lebih plong, kita masuk ke tahap pembebasan ini. Tarik napas, lalu ucapkan lantang dan sadar, aku memaafkan diriku, aku memaafkan masa laluku, dan aku melepaskan semua ini. Habis itu, secara fisik, robek, buang atau hancurkan kertas tersebut. Tindakan fisik ngebuang kertas ini tuh ngasih sinyal psikologis yang kuat banget ke diri kita, kalau Anda udah membebaskan jiwa dari program masa lalu yang berat. Sekarang, ruang batin Anda udah kosong dan siap. Selain journaling tadi, coba deh jaga kebersihan batin pakai 3 kebiasaan simple ini. Pertama, puasa vibrasi. Kurangin dulu deh paparan sosmed yang isinya cuma bikin iri atau ngerasa tertinggal. Kedua, coba bantu orang lain diam-diam. Traktir teman tanpa sepengetahuan dia, dan yang paling penting, nggak usah diposting ke internet. Ini bakal nyiptain energi kebermanfaatan murni yang dahsyat banget. Ketiga, biasain bersyukur aktif buat hal-hal kecil setiap pagi dan malam. Sesederhana bersyukur karena masih bisa napas lega atau menghirup udara segar. Dan yang tak kalah penting, mulailah melangkah sebagai versi diri ideal Anda hari ini juga, bukan besok. Jangan nunggu saldo rekening Anda miliaran dulu baru bisa ngerasa tenang. Berjalanlah dengan tegak, bicaralah dengan jelas, dan buat keputusan dengan ketenangan layaknya orang yang memang udah mencapai keberlimpahan sejati. Ingat, semesta itu merespons siapa Anda hari ini. Sebagai rangkuman dari obrolan kita, tolong diingat baik-baik ya, kekayaan itu bukanlah sesuatu yang harus Anda kejar dengan penuh kepanikan dan rasa takut. Kekayaan itu justru sesuatu yang Anda undang lewat keselarasan dan kedamaian batin. Anda nggak perlu mengejar, Anda cuma perlu memancarkan frekuensi yang tepat yang membuat kekayaan datang menghampiri Anda. Untuk menutup sesi pencerahan kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan renungan buat Anda. Kalau hari ini, di detik ini juga, Anda udah hidup di dalam energi kekayaan yang paling murni dan penuh, apa sih hal pertama yang bakal Anda lakuin buat ngebantu orang lain? Biarkan pertanyaan ini menggema di hati Anda, resapi perasaannya, dan mulailah bertindak dari frekuensi tersebut. Terima kasih udah belajar bareng saya hari ini, teruslah mancarin energi positif, dan sampai jumpa di materi pencerahan kita selanjutnya.